Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Guru Riau Berbagi dimanapun Anda berada. Diharapkan kepada seluruh ASN Kota Pekanbaru untuk dapat menyiapkan sejumlah berkas untuk pemutakhiran data mandiri yang disingkat dengan PDM pada aplikasi MySAPK melalui link https://mysapkbkn.go.id. Update data mandiri ini hanya dapat dilakukan untuk satu data terakhir, kecuali pada riwayat yang dilingkari diperbolehkan lebih dari satu data. Periode pemutakhiran data mandiri ini khusus di wilayah kerja Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau. Kegiatan ini akan dimulai pada tanggal 15 September 2021 sampai 14 Oktober 2021 dan lebih kurang 8 hari lagi PDM akan segera dimulai. Siapa saja yang terlibat dalam PDM ASN, yaitu PNS, P3K, dan PPT non-ASN. Apa saja data yang dimutakhirkan? Yang pertama adalah data personal, data yang berisi informasi mengenai data diri PNS. Berikutnya, riwayat jabatan, data yang berisi informasi riwayat jabatan yang pernah diampu PNS berdasarkan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam sebuah jabatan ASN berdasarkan surat keputusan pengangkatan jabatan ASN. Yang harus diunggah yaitu surat keputusan pengangkatan dalam jabatan. Berikutnya adalah riwayat pendidikan. Data yang berisi informasi riwayat kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah yang diselenggarakan di sekolah atau universitas atau institusi. Yang harus diunggah yaitu ijazah kelulusan dari sekolah atau universitas. Kemudian, riwayat diklat dan kursus. Data yang berisi informasi riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti PNS meliputi diklat struktural, teknis, seminar, workshop, magang atau sejenisnya, kursus atau pembelajaran pengetahuan keterampilan penataran. Yang harus diunggah yaitu sertifikat pendidikan, pelatihan, kursus atau seminar. Riwayat SKP, data yang berisi informasi riwayat penilaian prestasi kerja selama 2 tahun terakhir yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Yang harus diunggah yaitu SKP yang sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang. Berikutnya yaitu riwayat penghargaan atau tanda jasa. Data yang berisi informasi riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan berdasarkan penilaian kontribusi balas jasa pemerintah yang diberikan langsung kepada PNS. Yang harus diunggah yaitu surat keputusan penghargaan tanda jasa. Berikutnya yaitu riwayat pangkat dan golongan ruang. Data yang berisi informasi riwayat pangkat dan golongan ruang selama bekerja. Yang harus diunggah yaitu surat keputusan kenaikan pangkat. Riwayat keluarga, data yang berisi informasi keluarga, orang tua, ayah, ibu, data pasangan, suami istri, dan anak. Yang harus diunggah yaitu kartu keluarga, buku nikah. Riwayat peninjauan masa kerja, data yang berisi informasi riwayat penetapan persetujuan peninjauan masa kerja ASN. Yang harus diunggah yaitu surat keputusan peninjauan masa kerja.
Berikutnya adalah riwayat pindah instansi. Data yang berisi informasi riwayat pemindahan ASN dari instansi kerja lama ke instansi kerja baru. Yang harus diunggah yaitu surat keputusan pindah instansi. Kemudian riwayat cuti di luar tanggungan negara. Data yang berisi informasi riwayat penetapan status cuti di luar tanggungan negara, mulai dari persetujuan hingga pengaktifan kembali. Yang harus diunggah yaitu surat keputusan penetapan CLTN. Riwayat CPNS dan PNS. Data yang berisi informasi riwayat status kedudukan CPNS atau PNS sesuai dengan SK. Yang harus diunggah yaitu surat keputusan PNS dan surat keputusan CPNS. Riwayat organisasi. Data yang berisi informasi riwayat pengalaman berorganisasi, yaitu pengalaman PNS yang bergabung dan berkontribusi di dalam sebuah organisasi yang relevan dengan pemerintah. Yang harus diunggah yaitu sertifikat organisasi. Data-data tadi yaitu dalam format file PDF yang di-scan, yaitu SK CPNS, SK PNS, SK kenaikan pangkat, akta nikah, ijazah terakhir, transkrip nilai, SKP 2 tahun terakhir, sertifikat diklat terakhir, sertifikat penghargaan, dan akta kelahiran anak. Data pelengkap atau keterangan yang tidak perlu diupload, tapi kita perlu melihat dan mencari data-data tersebut. Kita harus mempersiapkan akta kelahiran, NPWP, BPJS, Karis Karsu, fotokopi Karpek, fotokopi Taspen, kartu keluarga, dan KTP. Yang opsional artinya tidak perlu atau tidak wajib diunggah atau diupload, yaitu SK pelantikan jabatan terbaru, SK pencantuman gelar, dan SPMT. Semua berkas dibuat dalam bentuk file PDF dengan ukuran maksimal 1 MB setiap file. Sekarang kita akan coba login di aplikasi MySAPK-BKN dengan membuka browser baru, kemudian mengetikkan mysapk.bkn.go.id. Yang pertama, kita harus masukkan 18 digit NIP untuk bisa login di aplikasi MySAPK-BKN. Dan kita masukkan passwordnya. Jika sahabat semua lupa dengan password ini, dapat menghubungi BKD atau BKPSDM sesuai dengan daerah masing-masing. Dan kita klik login. Di sini dapat kita lihat kegiatan pemutakhiran data mandiri akan dimulai 8 hari lagi. Dan periode ini dimulai pada tanggal 15 September 2021 sampai 14 Oktober 2021. Nah, sambil menunggu proses pemutakhiran data ini dimulai, alangkah baiknya sahabat semua menyiapkan berkas atau dokumen yang telah disampaikan di awal video tadi. Namun, di aplikasi MySAPK-BKN ini, sahabat semua dapat melihat profil, dan jika profil tersebut tidak sesuai dengan data sahabat atau bapak ibu semuanya, maka di sini ada pilihan ubah profil. Silakan untuk sahabat semua mengubah jika data yang ada di informasi kontak pribadi ini tidak sesuai. Dan begitu juga dengan di data pendukung. Silakan untuk diperbarui, dan setelah semua data dilengkapi, maka diklik simpan. Sekali lagi, proses pemutakhiran data mandiri akan dimulai 8 hari lagi atau tanggal 15 September 2021.
Silakan sahabat semua untuk menyiapkan berkas dokumen yang harus diunggah dengan men-scan terlebih dahulu dalam bentuk format PDF dan ukuran maksimalnya adalah 1 MB. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.